Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan hari ini jumpa lagi bersama saya Rian Kemas dan tentunya di channel Rian Kemas. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan sangat istimewa sekali. Dia adalah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Komisi 5. Siapa beliau? Saksikan dulu cuplikan berikut ini. Dia peduli dengan budaya, dia peduli dengan Pulau Kemarau. Saiful Fadli asli wong kita, sudah terbukti segala gawe nyata. Oke guys, ini dia tamu yang spesial kita hari ini. Dia adalah Bapak Haji Saiful Fadli STMM. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Saiful? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah Pak Saiful ini teman-teman, dia adalah seorang anggota DPRD dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga kader dari PKS. Nah, sebelum kita tanya langsung tentang kader PKS dan kerjaan di Komisi 5, kita tanya dulu. Sudah berapa lama sih Bapak Saiful Fadli ini mencintai politik? Nah. Baik, makasih Cerian. Ya, assalamualaikum semuanya, rekan dimanapun berada. Jadi sejak di bangku sekolah Cerian, baik mulai dari SMP, SMA, ini sudah aktif di organisasi. Ya, artinya pelajaran di organisasi inilah ya, yang kemudian kita terapkan ya, sehingga ada rasa yang namanya rasa sense of krisis ya. Jadi rasa sense of belong, rasa memiliki terhadap sesuatu. Nah, dari situ kita melihat bahwa banyak terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat kita, dan kuncinya adalah salah satunya kita harus masuk ke dunia politik ya, sehingga kita ikut berada di dalamnya sebagai pengambil kebijakan seperti itu. Jadi kita selama ini ketika di zaman mahasiswa teriak-teriak tentang perubahan, teriak-teriak tentang kesejahteraan, tapi kita tidak pernah memperjuangkannya ya, karena kita tidak punya caranya. Nah, politik adalah salah satu cara untuk kita memperjuangkan cita-cita kita, memperjuangkan hak-hak rakyat. Hak-hak yang harus kita perjuangkan, termasuk hak rakyat tadi, seperti itu. Nah, kenapa tiba-tiba memilih PKS sebagai perahu di politik? Ya, kesamaan visi, kesamaan dalam berjuang, ini tentu ketika kita memilih sesuatu ini harus sama Cerian. Jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu ternyata partainya tidak mendukung kita memperjuangkan itu. Nah, ini karena kesamaan visi dan misi dengan apa yang ingin kita perjuangkan, maka PKS salah satu pilihannya. Terbukti contohnya misalnya tahun 1999 hanya PKS yang pada saat itu menolak yang namanya dana operasional anggota dewan yang dibagi-bagi ya kan pada saat itu, dan menyebabkan ketua DPRD-nya pada saat itu yang masuk penjara. Nah, ini yang saya lihat bahwa ada kesamaan visi tadi ya. Jadi dia kemudian menolak korupsi, dia siap untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat seperti itu. Itu awal mengikuti jadi anggota DPR itu tahun berapa tuh, Pak Saiful? Jadi begini, Cak Rian, di dunia politik ya, terus terang saya tamat kuliah itu tahun 2004, dan pada saat itu langsung dicalonkan menjadi legislatif 2004. Tapi waktu itu di daerah. Karena saya kelahiran Padang Burnai, Lintang. Itu kan banyak orang Palembang di situ kan. Nah, mungkin karena ngelihat kelahiran Padang Burnai itu, jadi ditaruh di daerah, dapil daerah pemilihan di daerah. Nah, tapi pada tahun 2004 itu ternyata kita masih buta, belum tahu cara berpolitik ya. Sehingga 2004 ya, kita lewat gagal ya. Hampir berhasil. Hampir berhasil. Nah, begitupun 2009. Nah, masih di daerah yang sama, ditaruh di sana ya. Nah, 2014
ditaruh kemudian di Palembang. Palembang. Karena Palembang ini basis, kemudian keluarga besar di Palembang. Hingga akhirnya alhamdulillah dengan dapat izin Allah dan amanah dari masyarakat, pada saat itu terpilihlah mewakili dapil 1 Kota Palembang. Mas Rian. Itu langsung di DPRD provinsi. DPRD provinsi. Jadi ada yang unik ini Cik Rian. Waktu itu tahun 2014 umur Golo ini 33 tahun. Nah, partai PKS waktu itu nomor 3 dan nomor urut 3. Nomor 3. Jadi kampanyenya 3-3. Tiga. Jadi kalau nak berzikir berapa? 33 kali. Nah itu bisa menang tuh apa sih Cek trik-trik dan caranya sehingga bisa menang jadi anggota DPRD. Tadi begitu ya. Kita kan belajar dari kekalahan 2004 di daerah, 2009. Sehingga akhirnya alhamdulillah 2014 kita banyak belajar dari kawan-kawan yang jadi. Ya, salah satunya sebenarnya kita rajin silaturahim dengan masyarakat. Ya kan? Kita insya Allah rajin silaturahim itu dan berkah silaturahim itu luar biasa. Ya. Jadi kita membuat tim ya dengan bantuan dari partai juga ya, kemudian dari kawan-kawan sekolah ya, bahkan kita door to door ke masyarakat. Artinya silaturahim yang kita lakukan itu insya Allah berbuah hasil sehingga diamanahkan oleh masyarakat. Nah sekarang kan berada di posisi Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Itu bidang apa aja tuh Pak Saiful? Jadi di Komisi 5 ini Jerian tupoksinya itu kesejahteraan rakyat. Ada 15 mitra kerja kami di Komisi 5 itu ya. Mulai dari, jadi kalau wong nyebutnya Komisi 5 itu komisi yang ngurusi wong lahir sampai wong meninggal. Ya kan? Di situ ada dinas kesehatan, di situ ada pendidikan, ada pemuda dan olahraga, ada anak dan pemberdayaan perempuan, ada pemuda dan olahraga dan rumah sakit daerah. Jadi memang tupoksinya untuk kesejahteraan rakyat. Itu. Di Komisi 5 ini kan itu kesejahteraan rakyat nih. Ya. Menurut Pak Saiful Fadli, angka kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan ini seperti apa? Jadi begini, kalau kita ngomong kesejahteraan rakyat, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kemiskinan. Ya, kalau wong sudah miskin, berarti wong dapat sejahtera. Menurut data BPS tahun 2020, dari 8,6 juta penduduk Sumatera Selatan, 12,89% masih tergolong miskin. Artinya Cik Rian, ada 1,1 juta jiwa penduduk Sumatera Selatan yang miskin. Dan yang paling besar di mana? Kota Palembang. Jadi Kota Palembang ini menyumbang tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Paling tinggi di Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan ini Kota Palembang. Wajar ya, mungkin penduduknya juga lebih banyak, 1,6 juta penduduk Palembang, dan lebih banyak juga yang miskin di sini. Nah ini jadi PR pemerintah. Nah jadi kunci dari kesejahteraan itu bagaimana pemerintah bisa menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara apa? Ya, menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Nah kalau udah kata nganggur lagi, berarti sudah sejahtera dong. Kayak itu. Oke Pak Saiful, kita kembali ke kesejahteraan rakyat tadi. Beberapa hari yang lalu Palembang ini katakanlah tenggelam oleh banjir. Kacap ya? Kacap. Itu ada nggak sih gerakan dari Komisi 5 untuk hal tersebut? Iya. Bagaimana caranya supaya Palembang ini tidak banjir lagi? Karena itu kan mengganggu kesejahteraan rakyat juga Pak Saiful. Betul. Jadi jualan tak baca. Jualan tak baca, tidur tak nyenyak. Tidur tak nyenyak, apalagi lagi tidur lebu. Jadi begini, saya sering katakan bahwa sebetulnya ini pemerintah Kota Palembang, kami di DPRD Provinsi Cik Rian. Jadi hierarkinya itu dia harusnya berada di DPRD Kota Palembang. Tapi karena kami adalah dapil Kota Palembang, jadi wajib menjawab pertanyaan dari Cik Rian tadi. Jadi salah satunya yang kami usulkan ya. Jadi kan kita cari dulu filosofis banjir ini apa, ya. Air itu sifatnya Cik Rian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu adalah sifat air, dan itu dia ketika mengalir dihalangi ya, maka wajar ketika dia tanda kutip marah. Ketika dia mengalir di parit dekat paritnya, dia keluar dari parit adanya ke jalanan. Ketika dia menyampai ke sungai, ternyata sungainya penuh dengan tumpukan tontokan sampah dan banyak terjadi sedimentasi di situ. Jadi wajar dia mengeluap. Artinya yang harus dibereskan itu adalah jalur air ini. Jadi kalau misalnya dia drainase, maka drainase ini harus clear, aliran banyunya harus jalan. Ketika di sungai, maka sungai ini juga harus belakang ini Sungai Musi. Ya, Sungai Musi ini sedimentasinya sudah tinggi, jadi harus ada pengerukan
seperti itu salah satunya. Jadi kalau disiapkan juga pompa sebanyak mungkin, ketika tidak ada tempat pembuangannya itu percuma. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat banyak kolam retensi untuk menampung air tadi, Cerian. Jadi ada tempat berlarinya banyu tadi, sehingga air ini dia sesuai dengan haknya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, ini yang saya kira harus didorong oleh tidak pemerintah ya. Kami di DPRD khususnya Dapil Palembang ya, ketika dalam setiap kesempatan kita selalu menyampaikan hal tersebut. Jadi permasalahan sampah yang ada di sungai, kemudian juga di paret-paret ini irigasinya kecil, ini juga sudah sering kita sampaikan dalam setiap reses kita sampaikan ke wali kota gitu, Cerian. Artinya kita ada upaya ya. Ini ada pertanyaan ini, Pak Saiful. Apabila Pak Saiful Fadli ditunjuk oleh Partai PKS sebagai calon wali kota Palembang 2024, siap atau tidak untuk maju? Jadi begini, ini kan baru 2022 ada ya. 2024 masih lama. Kata uang Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Tapi prinsipnya kita sebagai seorang kader ya harus senantiasa siap menjalankan perintah partai. Artinya partai juga menunjuk tidak sembarangan, mungkin dari survei ya, mungkin juga dari kegiatan kita. Nah, kalau sekiranya partai memerintahkan, kita sebagai kader harus siap. Jangankan untuk di pilkada ya ataupun pileg ya, ketika partai untuk memerintahkan seorang untuk mundur ya di PAW, itu adalah hak partai, Cerian. Jadi partai itu kita ini ada perpanjangan dari partai ya, artinya kalau instruksi ya sifatnya dari partai, saya kira kita harus siap gitu. Jadi intinya siap. Jadi kalau siap ini kira-kira ada nggak sih visi misi tersendiri dari Pak Saiful Fadli untuk maju sebagai anggota dewan ya, sebagai wali kota Palembang? Jadi ini ya sekali lagi apa yang saya lakukan hari ini adalah konsentrasinya sesuai dengan amanah rakyat di DPRD. Jadi kita belum memikirkan harus buat visi misi untuk wali kota dan segala macam, karena sampai dengan hari ini partai pun belum memutuskan untuk hal seperti itu, Cerian. Ya, jadi saya konsentrasi hari ini ya menjalankan amanah yang diamanahkan oleh partai dan rakyat adalah di DPRD. Ya, artinya kalau di DPRD saya harus sungguh-sungguh menjalankan amanah ini, mengawal. Nah, salah satu buktinya karena saya anak seorang guru, ya bapak ibu guru, ya, almarhum bapak guru. Jadi saya memperjuangkan kesejahteraan guru, dan alhamdulillah berkat perjuangan kami di DPRD dengan kawan-kawan Komisi 5 sekarang ada insentif untuk guru honor di Sumatera Selatan. Nah, ini bagian dari kesungguhan kita dalam berjuang begitu. Jadi saya kira hari ini biarlah kami fokus dulu di DPRD menjalankan amanah masyarakat, dan kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanah itu. Jadi. Oke, kita langsung ke nama nih. Nama Pak Saiful Fadli ada Mas Agus Saiful Fadli. Sudah pasti orang Palembang asli. Siap. Zuriat Palembang. Dan Pak Saiful juga kan aktif dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Zuriat. Salah satunya pagi tadi ada peperangan 5 hari 5 malam. Ya. Nah, Pak Saiful apa sih kira-kira ke depannya apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Saiful Fadli untuk Zuriat Palembang Darussalam ini? Baik, saya kira begini ya. Betul, Mas Agus itu kelahiran Palembang. Jadi memang dari nyai, dari yai ya. Tapi keluarga besar di Limau Kedukan ya. Jadi memang zuriatnya ada keturunan Palembang. Kalau ditanya bagaimana peran dengan keberadaan zuriat hari ini alhamdulillah sekarang ini sudah banyak organisasi-organisasi perkumpulan zuriat. Kami sendiri di Mas Agus ada perkumpulan zuriat Mas Agus Mas Ayu misalnya, atau di Kemas Cerian ada juga perkumpulannya begitu. Nah, kenapa ada perkumpulan seperti ini? Ini saya kira sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Kenapa? Ini salah satunya dalam rangka kan kita berorganisasi itu untuk menggapai tujuan bersama. Nah, kalau kita melihat misalnya kayak di perkumpulan zuriat Mas Agus Mas Ayu, salah satu tujuannya adalah mengangkat harkat derajat orang Palembang. Ini salah satunya. Ya, jadi jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. Nah, ini kalau nonton di rumah dewe ini dalam rasanya, ya kan? Inilah saya kira perlu
kekompakan ya dari Wong Palembang. Palembang. Wong Palembang. Nah, kami hari ini diamanahkan di legislatif. Cak mano caronyo kita di DPRD ini dengan segala upaya tentunya dengan tugas pokok fungsi di DPRD kita mengawal segala sesuatu yang kaitannya untuk memperjuangkan aspirasi Wong Palembang seperti itu. Contohnya misalnya dalam hal yang kecil kegiatan Festival Palembang Darussalam itu alhamdulillah tahun lalu kita saya di Komisi 5 mendorong ya agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Selatan menganggarkan dana untuk kegiatan Festival Palembang Darussalam. Alhamdulillah bisa terrealisasi akhirnya dan banyak perlombaan-perlombaan yang dibuat oleh KKP ya Kumpulan Keluarga Palembang. Itu salah satu yang kita dorong lewat anggaran. Nah ini peran-peran seperti ini saya kira juga bagian dari kita memperjuangkan aspirasi Wong Palembang. Yang kedua misalnya tidak hanya dari segi kebudayaan. Hari ini contoh kita menggelar pawai kebangsaan 5 hari peringatan 5 hari 5 malam perang di Palembang. Ini juga bagian dari bagaimana kita mengajak anak-anak muda Palembang ya untuk peduli dan tahu bahwa terjadi pertumpahan darah, terjadi korban ya para pejuang yang mempertahankan negeri Palembang pada saat itu. Nah, ini perjuangan-perjuangan saya kira yang bisa kami lakukan di DPRD ya lewat anggaran. Tadi kami sudah sampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan dianggarkan. Gitu. Nah, ini perjuangan di antara perjuangannya Cak Rian. Artinya mumpung kita dikasih amanah ya oleh masyarakat, maka kita harus berjuang sungguh-sungguh ya, apalagi terkait dengan mengangkat zuriat Palembang seperti itu. Jadi tidak hanya kebudayaan, pendidikan, kesehatan, semuanya Cak Rian. Ya, kenapa? Jangan sampai kita tadi sebagai penonton di negeri sendiri. Cak Rian. Oke, terakhir Pak Saiful Fadli. Ya. Ini kan udah masuk 2022 nih. Siap. Di tahun ini apa sih program unggulan yang akan dilakukan oleh Komisi 5? Baik. Jadi di antaranya Cak Rian tadi kami sampaikan kami akan terus mengawal tingkat pendidikan di Sumatera Selatan ini ya khususnya di Kota Palembang ini semakin meningkat. Hari ini kita melihat masih banyak sekolah-sekolah ya yang masih butuh uluran tangan pemerintah. Maka ini yang kemarin kami dorong lewat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang di daerah-daerah terpencil. Kemarin saya dengan teman-teman PKS kita hadir ke salah satu sekolah di pinggiran Kota Palembang di mana siswanya belajar di sekat-sekat di musola. Ini ada di wilayah Kota Palembang, di dapil kami. Nah, artinya wajib kami memperjuangkan itu. Nah, ini sudah saya sampaikan. Alhamdulillah untuk di 2022 ini saya minta kepala sekolah untuk membuat usulan proposal pengajuan program sekolah gratis. Jadi PSG itu masih ada di tahun 2022 ini. Itu yang kita kawal. Yang kedua untuk insentif guru honor juga insya Allah 2022 ini akan kita kawal. Ya, lebih kurang 25 miliar anggaran untuk insentif guru honor SMA, SMK, Sumatera Selatan juga akan dianggarkan. Kemudian tingkat kemiskinan. Kami akan mengawal RPJMD dari pemerintah daerah agar on the track tahun ketiga pemerintahan Herman Deru dan Mawardi Yahya ini wajib menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit. Hari ini 12,98% tingkat kemiskinan. Nah, kita akan mendorong Komisi 5 ya dengan tupoksi kami agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini membuat program-program yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Nah, ini diantara beberapa program ya. Jadi kalau kita detail ke per bidang ini banyak insya Allah mudah-mudahan. Oke, mungkin sampai situ dulu Pak Saiful Fadli perbincangan kita hari ini. Kalau waktu juga sudah mulai gelap. Siap. Mudah-mudahan Pak Saiful Fadli tetap bisa maju berjuang buat rakyat, amin. Terutama buat Wong Palembang. Amin. Saya Rian Kemas dan Bapak Saiful Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.